Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fi dinina. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dan senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih terus dicurahkan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa kita berdoa untuk saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, yang saat ini ditimpa berbagai macam cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti baru kita dengar bahwa pada hari ini telah terjadi sebuah musibah besar juga di Lebanon. Terjadi ledakan besar yang menewaskan banyak orang, meruntuhkan banyak bangunan. Mudah-mudahan mereka yang ditimpa musibah diilhamkan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan pahala yang berlipat ganda, dan juga diganti dengan yang lebih baik daripada sesuatu yang mereka kehilangan. Selawat dan salam teruntuk yang mulia junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, ampunan dan berkatnya kepada almarhum Sidi Ibnu Athaillah As-Sakandari yang setiap hari Rabu kita kaji pesan-pesan hikmah yang telah beliau sampaikan. Pada sebelumnya kita sudah membahas hikmah yang ke-8, yang di situ Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan untukmu salah satu arah untuk berkenalan dengannya, idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi, apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan untukmu salah satu arah untuk berkenalan dengan Allah, yang mana arah yang Allah bukakan itu membuat engkau tidak bisa beramal banyak, diberikan penyakit, diberikan kebangkrutan, diberikan kemiskinan, diberikan kesusahan, enggak bisa bersedekah, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Kalau itu datangnya dari Allah, maka fala tubali an qalla amaluka. Maka dalam kondisi seperti itu jangan kau risau. Engkau tidak bisa bersedekah seperti yang lain, enggak masalah. Engkau tidak bisa melaksanakan kebaikan seperti yang lain, tidak bisa sholat berjamaah karena memang Allah berikan kepadamu penyakit, enggak masalah. Karena kondisi seperti itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau seandainya engkau ridho, maka sesungguhnya kebaikan yang engkau cari seperti yang dilakukan oleh orang lain bisa engkau dapatkan walaupun engkau hanya berada di rumah ketika itu. Walaupun engkau berbaring tidak melakukan apa-apa, tapi kalau seandainya engkau ridho dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka sesungguhnya apa yang engkau harapkan itu akan Allah berikan kepadamu. Bahkan kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa itu adalah pemberian yang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, karunia yang langsung Allah berikan kepadamu. Maka jangan risau walaupun amalnya sedikit ketika itu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bandingkan kata Imam Ibnu Athaillah, apa yang bisa kita persembahkan? Kita sholat belum tentu diterima, wudunya belum tentu sah, bacaannya belum tentu beres, belum tentu ada khusyuknya di dalamnya. Bandingkan pemberian Allah yang Dia curahkan kepadamu dengan apa yang engkau berikan kepada Allah, ibadahmu belum tentu diterima. Maka intinya adalah ridho, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang diberikan kepada kita. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk pada hikmah yang ke-9. Di situ Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Beragamnya jenis amalan-amalan yang Allah perintahkan kita untuk melaksanakannya itu tergantung kepada kondisi yang beragam yang Allah berikan kepada kita.
tergantung kepada ahwal atau hal yang beragam yang Allah berikan kepada kita. Setiap kita ini sudah Allah tetapkan bagi kita atau bagi masing-masing dari kita kondisi tertentu yang tidak akan bisa dirubah. Si fulan ditetapkan sakit, si fulan ditetapkan sehat, si fulan ditetapkan sembuh saat ini, si fulan ditetapkan kaya, si fulan ditetapkan miskin. Itu kalau seandainya itu datang dari Allah, maka wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kalian inginkan tidak akan berubah kecuali kalau seandainya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Ibnu Athaillah Iskandari menegaskan kepada kita, keragaman amal yang Allah tetapkan untuk manusia, untuk orang-orang yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, itu tergantung juga kepada ahwal yang Allah tetapkan untuk mereka. Kalau seandainya hal dia ketika itu adalah sakit, maka tidak sanggup dia sholat berdiri, maka cukup duduk saja, maka pahalanya sama dengan orang yang sholatnya sambil berdiri. Jadi gak usah kita ukur dengan kemampuan kita, karena kemampuan kita itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Ibnu Athaillah Iskandari menyebutkan ada salah satu istilah yang umum dan lazim di dalam ilmu tasawuf, namanya hal, namanya ahwal. Para ulama tasawuf menyatakan bahwa al-ahwalu mawahibu wal maqamatu makasib. Jadi ada istilah di dalam dunia tasawuf bahwa ahwal itu adalah sesuatu yang sifatnya itu pemberian langsung dari Allah, nggak bisa kita capai. Allah yang memberikan. Walaupun ada perkara-perkara tertentu yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai ahwal tersebut. Kemudian wal maqamat makasib, dan sedangkan maqam adalah sesuatu yang bisa diusahakan. Ahwal itu contohnya adalah adanya rasa tentram, rasa nyaman ketika di dalam hati kita. Kita ditimpa musibah, tiba-tiba kita merasakan kok nggak ada masalah gitu. Orang lain merasakan dengan musibah yang sama, dia merasa betul-betul terpukul, rusak dunia dia, hancur hidup dia katanya. Tapi ketika kita ditimpa hal yang sama oleh Allah, kita merasa kok biasa aja. Berarti ini orang diberikan ahwal oleh Allah SWT yang baik. Berarti orang ini diberikan hal ridho di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada namanya makom. Makom ini contohnya adalah kita dalam kondisi sehat, kita berusaha untuk sholat. Ada usaha di dalamnya. Kita duduk di masjid, kita berwudu, kita mengikuti imam, itu namanya makom. Ini dalam ilmu tasawuf ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa mereka, para ulama-ulama hati ini menetapkan ini sifatnya begini, hati ini sifatnya begini, dan kalau seandainya hati itu sakit maka obatnya adalah begini. Mereka sudah menemukan resep-resepnya. Nah, termasuk juga di dalam masalah apa yang kita bahas. Kembali kepada hikmah yang ke-9. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari, keragaman amal-amal yang Allah tetapkan untuk manusia itu tergantung kepada keragaman hal mereka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal itu secara umum dapat kita bagi dua. Hal yang pertama yang bersifat batiniyah atau yang sifatnya tidak terlihat. Hal batiniyah itu yang kita sebutkan tadi. Misalkan dia dapat musibah tiba-tiba ridho. Diberikan nikmat oleh Allah SWT, tidak ada rasa, dia sangat bersyukur. Rasa kikir tidak ada dalam hati dia. Diberikan nikmat oleh Allah, tiba-tiba ringan saja hati dia untuk menyerahkannya kepada yang lain. Nah, itu banyak kita temukan di dalam kehidupan kita. Berarti ini orang sudah diberikan hal yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi sebagian lain mungkin itu masih butuh perjuangan. Ketika diberikan sesuatu dunia, dia bahagianya luar biasa. Ketika diminta di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa berat. Berarti ini orang masih belum sampai mendapatkan hal pancaran hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka makom hal yang dalam hati ini menjadi pusat perhatian daripada para ulama-ulama tasawuf. Dan ini bisa diusahakan Bapak Ibu, sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, apabila seandainya seseorang itu bangun pada malam hari, dia sholat tahajud, kemudian dia melaksanakan sholat subuh, maka dia akan menjalani hari-hari dia dengan penuh kelapangan hati, penuh keridhaan. Berarti hal yang Allah berikan kepada dia saat itu
ada faktor penyebabnya, yaitu karena dia bangun pada malam hari, kemudian pada siang harinya dia menjalani kehidupan dengan penuh rajin, dia penuh semangat, penuh kebahagiaan dan lapang hati dia. Berarti hal ini bisa kita usahakan juga, tapi tidak selamanya juga. Tidak selamanya juga. Maka banyak juga kita lihat ada orang yang malamnya sudah tahajud, tapi siang masih hati dia masih belum juga tenang, belum juga tentram hati dia. Karena memang seperti tadi, hal itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian dapat juga kita pancing dengan usaha yang kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah Allah SWT, hal yang berkaitan dengan hal-hal yang zahiriyah. Tadi kalau hal yang sifatnya adalah hati, itu betul-betul pemberian daripada Allah SWT yang barangkali tidak banyak orang yang akan menyadarinya. Kalau kehidupan kita, hal yang zahiriyahnya apa? Ada sebagian orang Allah mudahkan bagi dia untuk usaha. Buka usaha ini lancar, kemudian untungnya banyak, Allah limpahkan pada dia harta, kekayaan, maka hal dia ketika itu lapang, maka amal dia di sini apa yang Allah minta kepada dia, dia banyak bersedekah, dia banyak membantu orang-orang susah, dia gunakan apa yang Allah berikan kepada dia, yang mana itu bukan karena kehebatannya dia. Orang usahanya lancar itu kan bukan karena kehebatannya dia, kadang karena ada kesempatan yang Allah berikan kepada dia, peluang yang Allah berikan kepada dia, diambil peluang, beruntung banyak. Bukan karena kehebatannya dia, bukan karena dia berjalan sesuai dengan syariat, belum tentu juga. Banyak orang kafir tapi rezekinya atau dunianya Allah limpahkan. Maka ketika hal dia adalah seperti itu, Allah berikan kepada dia kemudahan dalam hal ini, maka amal dia sesuaikan dengan kondisi apa yang Allah berikan kepada dia. Ada orang yang Allah berikan kepada dia kondisi di mana dia bisa menjadi seorang pejabat, maka amal dia di situ apa? Amal dia di situ adalah bagaimana dia terapkan di dalam jabatannya itu keadilan bagi orang-orang yang dia pimpin. Bagaimana dia amanah di dalam apa yang menjadi tanggung jawab diri dia. Itu halnya dia dan ini amalnya dia. Ada sebagian orang yang halnya itu adalah dia dalam kondisi susah, sudah berusaha ternyata gagal. Ikut tes pegawai apakah PNS ataupun swasta ternyata nggak lewat. Teman-teman dia yang tidak sepandai dia ternyata bisa lulus. Dia yang cerdas ternyata tidak lulus. Berarti hal seperti ini Allah inginkan bagi dia apa? Berarti amal dia di situ adalah sabar. Kalau Allah berikan kepada dia kesehatan, maka dengan fisik yang sehat dia Allah minta untuk membantu orang lain disesuaikan dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Makanya sebuah ungkapan yang menarik yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad, kalau seorang bupati itu ibadah dia bukan sholat duha. Sholat duha itu ibadah sampingan saja bagi dia. Ibadah utama dia itu adalah bagaimana dia menegakkan keadilan. Dengan satu undang-undang, maka banyak yang terselamatkan, maka banyak hal yang bisa dilakukan. Dia berikan contoh seperti itu. Demikian juga pejabat-pejabat yang lainnya. Seorang pengusaha, ibadah dia bukan hanya sholat duha saja, tapi bagaimana dia bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan itu dia bisa berbuat. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi di Mesir itu ada namanya muhandis Solaatiyah. Dia seorang insinyur. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kemudahan dalam berusaha. Ketika dia membangun usaha pertama kali, itu dia mencari 10 orang penyaham. Dan ternyata yang ketemu cuma 9 orang saja. Sahamnya hanya bisa dibagi 9 saja. Dan dia masih tetap ingin yang 10. Maka dia cantumkan di dalamnya Allah sebagai penyaham yang 10. Maka ketika usaha itu diluncurkan, tahun berikutnya mereka hitung keuntungan luar biasa, meningkat. Kemudian tahun berikutnya dia tetapkan saham Allah di dalam usaha mereka adalah 20%. Ternyata bertambah lagi. Kemudian ditambahkan lagi menjadi 30%, dan ujung-ujungnya dia jadikan seluruh saham perusahaannya dia menjadi saham Allah Subhanahu wa taala, dan dia tempatkan diri dia ketika itu hanyalah sebagai nazir, sebagai pengelola daripada saham Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi Bapak Ibu, bisnis dia itu sangat luar biasa. Dia bangun sebuah kampus di salah satu daerah namanya Tafahna Al-Ashraf di Mesir. Ketika diajukan ke Al-Azhar untuk membangun kampus, pemerintah tidak setuju.
Karena akses kereta api nggak ada ke sana. Jadi dibangun kampus besar-besar, tapi nggak ada akses ke sana, ya percuma juga. Maka kemudian dia mengatakan, bangun saja, saya yang akan membiayai pembangunan kereta api ke sana. Dia bangun kampus yang sangat besar, dia bangun juga akses kereta api ke sana. Dan ketika dia meninggal dunia diiringi oleh jutaan orang yang telah merasakan kebaikannya dia. Ini dia sebagai seorang pengusaha. Hal dia yang Allah tetapkan untuk dia adalah seorang pengusaha, dan dia bersungguh-sungguh dalam hal ini, maka inilah menjadi sumber kebaikan bagi dia. Seorang ulama juga demikian. Kalau seandainya dia fokus dengan apa yang menjadi tanggung jawab dia, mendidik masyarakat, nggak usah dia pikirkan dunia, Allah yang akan menetapkan untuk dia dunia. Maka banyak ulama, Syekh Asy'arawi juga salah seorang ulama Mesir, ulama tafsir kontemporer, ketika meninggal diiringi oleh jutaan orang yang mengantar dia ke kuburan. Nah, ini orang-orang yang pandai melakukan amal sesuai dengan hal yang Allah tetapkan untuk mereka. Dan yang terakhir adalah sebagai contoh Julaibib, namanya seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib ini, kalau seandainya kita melihat dia, mungkin kita nggak suka sama dia. Dia sendiri nggak pede dengan diri dia, nggak punya rumah, atau ahli suffah kata menurut istilah para ulama, tidak punya keluarga, nasabnya juga tidak jelas. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Julaibib, Julaibib, ala tatazawwaj? Julaibib, kamu nggak mau nikah? Kata dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang mau nikah sama saya Rasulullah? Jadi dia sendiri nggak pede untuk menikah. Dia tahu kalau seandainya dia mengajukan proposal atau mengkhidbah, nggak akan diterima. Tampangnya, ya mohon maaf, tidak menarik, harta nggak punya, rumah nggak punya, keluarga nggak punya. Siapa yang mau sama dia? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya Rasulullah? Saya ini orang hina ya Rasulullah. Dia sendiri merasa hina. Kemudian apa kata Rasulullah kepada dia? Wahai Julaibib, engkau hina di depan manusia, tapi tidak hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aku yang akan menikahkan engkau, wahai Julaibib. Maka kemudian Rasulullah SAW menemui seorang sahabat yang baru saja kehilangan menantunya. Dia punya anak perempuan, dan anak perempuannya ini baru saja kehilangan suami yang mati syahid fisabilillah. Rasulullah berkata kepada sahabat ini, saya ingin melamar anakmu. Kemudian kata dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahagia kami ya Rasulullah, sebuah karunia untuk kami, baginda menjadi bagian daripada keluarga kami. Tapi kata Rasulullah kemudian, bukan untuk saya. Lantas untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Julaibib, kata Rasulullah. Langsung dia terpana, Julaibib ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, saya tanyakan dulu ibunya di rumah. Jadi awalnya udah semangat karena merasa Rasulullah yang melamar anak dia. Sekarang dia katakan, ya Rasulullah, tunggu dulu, saya tanyakan ibunya dulu di rumah. Karena dia yakin ibu daripada anaknya ini gak akan setuju. Dia sendiri pun juga gak setuju. Maka pulanglah dia ke rumah. Sampai dia di rumah, dia sampaikan kepada istrinya, istriku, sesungguhnya Rasulullah melamar anak kita. Kemudian kata istrinya, alhamdulillah, karunia besar yang masuk ke dalam keluarga kita. Rasulullah menjadi bagian pada keluarga kita. Kemudian dia katakan, wahai istriku, bukan untuk Rasulullah. Lantas untuk siapa? Untuk Julaibib, kata suaminya ini kepada sang istri. Langsunglah sang istri ini berteriak, Julaibib, tidak, demi Allah, kata dia, saya tidak akan menikahkannya dengan Julaibib. Ini bukan perintah dari Allah, kata sang ibu. Tapi anak mereka adalah seorang anak yang solehah. Dari dalam keluar suara, wahai ayah, wahai ibu, tidak patut kita menolak pinangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW tidak akan menyia-nyiakan aku selama-lamanya. Nikahkanlah aku dengan siapa yang diinginkan oleh Rasulullah. Maka menikahlah anak yang solehah ini dengan Julaibib yang tadinya tidak pede bahwa dia akan diterima oleh siapapun di muka bumi ini. Maka menikahlah mereka. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Julaibib dibawa oleh Rasulullah SAW dalam sebuah perjuangan jihad, dan beliau gugur di sana. Dan ketika Rasulullah SAW mengumpulkan jasad para sahabat, beliau masih mencari-cari. Para sahabat ketika ditanya, apakah sudah ketemu keluarga kalian? Mereka mengatakan, semua sudah ketemu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, aku masih belum menemukan satu orang. Maka beliau sebutlah nama Julaibib, dan para sahabat pun berhamburan mencari Julaibib. Dan kemudian ternyata mereka dapatkan Julaibib di tengah 7 orang yang bergelimpangan daripada orang kafir. Rasulullah menunjuk Julaibib, ini orang meninggal setelah dia
mengalahkan atau setelah dia membunuh 7 orang musuh Allah Subhanahu wa taala. Dipangku dia oleh Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah menengadah ke langit dan mengatakan, "Ya Rabb, hadza minni wa ana minhu." Ya Rabb, orang ini adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian dari dia. Para sahabat yang melihat pemandangan itu cemburu kepada Julaibib. Dia cemburu kepada Julaibib. Mereka berharap mereka lah yang diperlakukan seperti itu oleh Rasulullah. Tapi ternyata Julaibib lah yang mendapatkan keistimewaan itu, dan kemudian Rasulullah yang langsung memasukkan Julaibib ke dalam liang lahatnya. Ini Julaibib dengan makom dia seperti itu, dia tetap bersyukur kepada Allah, dia tetap sabar, dan dia tetap taat kepada Allah SWT, karena itu adalah amalan yang cocok untuk hal yang diberikan kepada orang seperti Julaibib. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya semua itu adalah ladang amal yang Allah berikan kepada kita. Beragam-ragam, karena memang itu adalah ketetapan yang dengan itu Allah menguji kita. Bagian daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang telah menciptakan bagi kalian kehidupan dan kematian di dunia ini untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Aqulu ma tasma'un fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.